Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakalan podcast. Sebelumnya kenalin, nama aku Markel. Nama gue Mengsi dari kelas 11B. Hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan cukup berat. Berat banget sih, bukan cukup. Karena, ya gitulah. Jadi kita bakal bahas tentang komunis Jerman Timur atau yang dikenal sebagai GDR. Ya. Betul banget. Jadi banyak orang yang kenal Jerman lewat tembok Berlin dan cerita perang dingin, ya kan? Kenapa? Iya. Nah, sedikit yang kita tahu kalau kehidupan masyarakat itu di sana tuh di bawah otoriter, terutama soal penindasan politik dan konflik yang sosial yang sering muncul. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945, Ya. Jerman tuh terbagi menjadi dua wilayah, Mas. Jadi apa tuh? Jadi bagian barat dikuasai oleh negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sedangkan timur nih Iya. berada di bawah Uni Soviet, gitu, Mas. Nah, terus lu tahu nggak pada tahun 1949 wilayah timur itu, timur Jerman, ini resmi membentuk negara bernama Jerman Democratic Republic atau GDR singkatannya, atau Jerman Timur. Nah, di Jerman Timur ini tuh menerapkan sistem komunis di bawah pengaruh kuat Uni Soviet. Berarti pengaruh banget ya. Iya. Nah, partai pemerintahnya tuh adalah SED, Mas. Jadi SED. SED ini tuh Socialist Unity Party. Mereka mengontrol Iya. hampir seluruh aspek kehidupan semua warga, dan pemerintahnya itu juga bersifat sangat otoriter dan nggak mentolerir kritik atau oposisi, gitu, Mas. Jadi kayak mereka nggak ngedengerin suara rakyat gitu ya. Betul banget. Nah, nih kalau kita bahas sekarang tentang penindasan ya dan kesadisan nih. Jadi tentang kesadisan nih, kita sebenarnya tuh menuju ke tindakan-tindakan penindasan negara nih terhadap rakyatnya. Bukannya kita mengada-ngada ya. Karena emang pemerintah GDR ini tuh membangun aparat keamanan itu sangat kuat banget, terutama di lembaga bernama Stasi. Kayak gue tau deh. Lu tahu Stasi itu apa? Kayak gue tahu. Coba. Stasi ini tuh yang dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling menakutkan di dunia, kan? Iya, benar-benar. Setahu gue tuh mereka memiliki tugas buat mengawasi, memata-matai, dan mengendalikan masyarakat, kan? Iya. Terus mereka tuh menggunakan informan di mana-mana, bahkan antar teman, antar tetangga, sampai antar anggota keluarga. Bayangin ya, hidup dengan ketakutan. Terus habis itu setiap kata atau gerakan tuh bisa dilaporkan. Jadi kita hidupnya kayak dikekang gitu ya? Iya, makanya banyak orang yang dianggap anti pemerintah langsung ditahan tanpa pengadilan yang layak. Kalau di Indonesia kan, di negara kita sendiri tuh kayak jatuhin pemerintah tuh kayak nggak apa-apa gitu kan. Jadi Nah, di ingat sini nih, tuh, sini nggak bisa. gue jadi inget dulu nih pas zamannya Pak Harto. Kenapa? Jadi ada dikenal kayak Petrus gitu, penembak misterius. Dia bakal nembakin seseorang yang dikira itu bakal ngehalangin masa kepemimpinannya Pak Harto lah. Singkatnya gitu, Mas. Nah, balik ke topik lagi nih, Mas. Ya. Dari beberapa warga juga mengalami interogasi keras, isolasi, dan tekanan psikologis, Mas. Tujuannya bukan cuma buat menghukum, Terus tapi juga buat matahin mental seorang, Mas. ada nggak kasus-kasus? Kasusnya banyak banget, sampai sekarang masih diomongin sebagai bukti betapa brutalnya kontrol negara waktu itu. Nah, terus selain penindasan politik juga nih, ada juga konflik sosial yang besar. Lu mau tau nggak apaan? Apa tuh? Nah, gue kasih contoh ya. Salah satunya itu ketidaksetaraan antara harapan rakyat dan kenyataan yang hidup serba dibatasi. Tahu nggak soal itu? Oh iya sih, tahu bener banget.
Jadi rakyat tuh ngerasa kecewa karena ekonomi yang stagnan sih ya. Iya. Terus kebebasannya juga terbatas dan mereka juga nggak boleh memilih pemerintah secara bebas kan. Iya. Jadi itu yang menyebabkan ribuan orang tuh mencoba kabur ke Jerman Barat, terutama sebelum tembok Berlin dibangun pada tahun 1961. Oh, Nah, terus ketika tembok itu berdiri, konfliknya itu makin dalam karena banyak keluarga terpisah. Terus banyak orang-orang yang coba ngelintasin tembok itu, tapi mereka bisa ditembak sama penjaga perbatasan. Terus gara-gara itu banyak korban yang tewas. jadi mereka benar-benar otoriter banget ya. Iya, Jadi berarti di sisi sosial masyarakat juga mengalami krisis kepercayaan juga ya. nah iyalah itu udah pasti itu. Eh, Kayaknya karena Stasi punya jutaan informan, orang tuh jadi nggak percaya satu sama lain. Terus hubungan sosial tuh jadi retak mas. Sebuah hidup dalam semuanya tuh hidup dalam ketakutan. Iya. Bener kan? Nah, terus lu tahu pada akhirnya tuh di tahun 1980-an tekanan ekonomi ini meningkat. Terus gerakan rakyat akhirnya makin besar dan Uni Soviet sendiri juga sedang melemah. Nah, semua faktor ini yang menyebabkan Jerman Timur mulai goyah. Tahu juga nggak tentang Jerman Timur? Gue juga tahu kayak mas. Jadi kayaknya pada 9 November 1989 Ya, tembok Berlin kan dibuka ya. iya. Itu kayaknya menjadi simbol runtuhnya rezim komunis di Jerman Timur deh. Terus setahun kemudian Jerman mulai bersatu kembali kayaknya. Nah, dari kisah ini nih, Vel, kita tuh bisa belajar kalau kekuasaan itu tanpa dikontrol tuh dan transparansi itu bisa melahirkan penindasan ataupun ketika pemerintah tidak memberi ruang bagi kebebasan, rakyatlah yang jadi korban karena mereka nggak mendengarkan suara rakyat. Setuju banget sih. Oke. Semoga cerita kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah dunia yang sering terlupakan guys. Sejarah. Thank you. Thank you.